Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat datang di dalam Pendaki, pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7 sampai dengan selesai. Dan hari ini Pendaki yang bertemakan Elroy, Aku Melihat Tuhan yang Melihat Aku, akan dilayani oleh Pendeta Mungki Aditya Sasmita. Namun sebelum kita memulai Pendaki hari ini, kita akan satu di dalam doa. Mari kita siapkan hati kita dengan kita menghadap pada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk cinta kasih-Mu, untuk setiap berkat yang Engkau selalu berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur bahwa kami saat ini diperkenankan untuk bertemu meskipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung. Di hari ini kami akan mendalami Alkitab bersama-sama. Biarlah melalui pendalaman ini kami semakin dimantapkan, kami semakin memahami bagaimana hidup di dalam terang firman ini. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami dari awal pendaki ini hingga akhirnya nanti. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mulai saja pendaki hari ini. Kami persilakan pada Pendeta Mungki untuk memulai pendaki malam hari ini. Nah, kalau tidak ada, kita bisa lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Apa sih dampaknya dari kebiasaan semacam itu? Ya. Kita punya kebiasaan seperti tadi yang dikatakan Pak Thomas, lepas atau ya tidak mau bertanggung jawab. Kemudian juga ya dosa asalnya, ya dosa seperti yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Kemudian juga merasa paling baik dan paling benar. Dampaknya apa ya kalau kebiasaan ini terus dikembangkan atau dipelihara? Apa akibatnya? Tidak pernah merasa berbuat dosa. Tidak pernah merasa berdosa. Baik, ada lagi yang lain? Sama Gimana, Wan? rusaknya hubungan, Pak, karena kan mungkin lama-lama orang juga anyel ya. Rusaknya hubungan dengan sesama ya. Dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Ya karena terus disalahkan terus ya. Ya, betul, Pak. Ya, ada lagi apa dampaknya? Dampaknya mungkin bagi saya, orang tadi tidak akan bertumbuh menjadi dewasa. Tidak pernah menjadi dewasa. Iya. Iya. Karena tidak punya responsibility ya. Tidak punya rasa tanggung jawab, betul. Iya. Seperti Pak Mungki katakan tadi, peraturan di perusahaan, bos selalu benar. Kalau bos salah, ya tetap bos paling benar. Iya. Ada lagi selain itu? Ada, Pak. Ya, silakan Bu Erni. Hilang kepercayaan, Pak. Hilang kepercayaan terhadap Orang tersebut. Jadi apa dampak dari kebiasaan macam begitu bisa memunculkan apa orang yang rasa percaya kepadanya. Oh, terhadap orang itu ya. Ya. Iya. Iya, menarik. Jadi lama-lama orang tidak percaya pada orang ini. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan.
Ya, mungkin selain orang menjadi tidak percaya, ya orang menjadi tidak respect juga dengan Tidak pribadi respect yang ya. seperti itu ya. Iya. Iya. Ya karena kesel juga ya, selalu ini ya, selalu disalah-salahkan terus, jadi lama-lama orang jengkel ya. Ya, apatis ya Pak ya itu. Ya, dan kehilangan kepercayaan, kemudian juga kehilangan respeknya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk sharing-sharingnya pada awal dari pendaki ini. Jadi sekarang kita bisa masuk ke pembahasan teks kita, yaitu Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari silahkan kita membuka Alkitab kita. Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 yang ke-13. Saya akan membacakan ya. Jadi Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 ini tentang Sarah, Abraham dan Hagar ya. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memiliki seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan tempat Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Nah, itulah bacaan kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi secara ringkas dikatakan bahwa Abram dan Sarai ini terus menantikan janji Allah yaitu keturunan. Tetapi sampai dengan saat itu tidak ada tanda-tanda bahwa Allah akan segera menggenapi janjinya itu. Padahal usia Abram pada waktu itu saya perkirakan antara 84 atau 85 tahun. Kenapa demikian? Kalau kita membaca kelanjutan perikop kita,
Kejadian pasal 16 ayat 16 itu dikatakan bahwa waktu Ismail lahir, Abraham berusia 86 tahun. Jadi diandaikan saja bahwa 1 tahun sebelumnya Abraham dan Hagar itu menikah, dikawinkan begitu, dan kemudian Hagar masih muda sehingga anak. Jadi diperkirakan pada waktu itu usianya sudah cukup lanjut. Tetapi berapapun apakah mungkin saja perkiraan saya tidak tepat, bisa saja karena tidak ada informasi di dalam bacaan kita. Tetapi yang jelas bahwa keduanya baik Abraham dan Sarah memang sudah sangat tua. Dan kemungkinan untuk mempunyai keturunan itu semakin kecil, bahkan mungkin juga mustahil. Ya. Nah, oleh karena itu Sarah kemudian menyuruh Abraham mengambil Hagar, hambanya, sebagai istri yang akan memberi keturunan kepadanya. Setelah Hagar mengandung, mulailah ia merendahkan Sarah atau Sarai, nyonyanya. Ya. Ia menganggap rendah, menganggap hina, menganggap Hagar atau dirinya lebih beruntung, lebih baik, karena akan segera memberi keturunan kepada tuannya, Abraham. Hal ini kemudian menimbulkan kemarahan dalam diri Sarai, dan atas izin Abraham, Sarai pun mulai menindas Hagar, ya, mulai berlaku keras terhadap Hagar. Nah, oleh karena tidak tahan ditindas oleh Sarai, maka Hagar pun lari dari rumah. Dalam pelariannya, malaikat Allah menampakkan diri kepada Hagar, dan kemudian terjadilah percakapan yang pada akhirnya memunculkan tema kita pada malam hari ini, El Roi. Nah, itu secara ringkas perikop yang kita baca dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 13 tadi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan coba melihat hubungan-hubungan satu dengan yang lain. Yang pertama kita akan lihat dulu Sarah dengan Abraham. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, perlu kita pahami bahwa pada masa itu memang bukan hal yang mengejutkan kalau ada seorang istri yang menyuruh suaminya mengambil istri kedua ketika ia tidak mampu memberikan keturunan. Ya, itu nampaknya menjadi tradisi atau ya adat istiadat, sehingga itulah yang kemudian dilakukan oleh Sarai. Ya. Ia mungkin juga merasa bahwa toh ini ya umum dilakukan, banyak dilakukan juga. Yakub juga nantinya akan melakukan hal yang sama ketika ada seorang istrinya tidak bisa punya anak, istrinya itu juga menyerahkan hambanya kepada Yakub, ya, sehingga kemudian Yakub punya istri banyak sekali. Ya. Nah, jadi pada satu sisi kemungkinan besar Sarai juga berpikir ini hal yang umum saja, atau kemudian ia juga bisa dan kemungkinan ia juga berpikir bahwa mana mungkin dalam usianya yang sudah mati haid, ya dikatakan di dalam Alkitab kita, sudah mati haid masih bisa melahirkan keturunan, itu sesuatu yang sangat mustahil. Oleh karena itulah kemudian ia mengambil inisiatif, sudah ambil saja Hagar itu, hambamu untuk menjadi istri, siapa tahu dari sana akan lahir keturunan. Ya. Nah ini jadi atas kehendak sendiri atau izin dari istri, ini adat istiadat pada masa itu ya, berlaku dalam masyarakat. Ini juga berlaku di dalam keluarga Abraham, bahwa kalau seorang istri tidak bisa memberikan keturunan, maka suami baik atas kehendak sendiri atau atas izin istri dapat mengambil istri kedua. Tapi bila istri kedua sudah memberikan anak baginya, maka ia tidak boleh mengambil istri yang ketiga dan seterusnya. Jadi cukup berhenti sampai yang kedua. Kalau istri yang kedua tidak bisa memberikan keturunan, dia boleh mengambil istri yang ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Itu adat masyarakat pada masa itu.
Kemudian bagaimana dengan Hagar dan Sarai? Nah, sekalipun adat pada masa itu mengizinkan seorang suami untuk memiliki istri kedua, ketiga, dan sebagainya dengan alasan karena tidak punya keturunan, namun adat atau aturan sosial pada masa itu, seorang budak yang menjadi istri kedua, kedudukannya tetaplah di bawah istri pertama. Ia tidak setara, ya. Ia tidak setara dengan istri pertama. Kedudukannya tetap lebih rendah. Jadi, ya seperti yang kita kenal kalau seorang raja punya permaisuri, lalu dia punya istri-istri yang lain, itu kan kedudukan istri-istri yang lain atau yang seringkali disebut dengan selir tadi, di bawah permaisuri. Nah, itu nampaknya kebiasaan semacam itu berangkat dari aturan masyarakat yang berlaku di Kanaan selama ribuan lalu. Setara, ia di bawah istri yang sama. Selanjutnya, kita akan lihat kritik terhadap Sarai yang kita baca tadi. Sarai itu mengikuti adat dan tradisi di masyarakatnya, tetapi sesungguhnya ia tidak siap menghadapi akibat-akibat yang ditimbulkannya. Bila istri kedua, apapun sebutannya, entahkah itu istri kedua, entahkah itu selir, apapun, memiliki kelebihan dibandingkan dengan istri pertama, ya ia pasti punya kecenderungan untuk meremehkan istri pertama. Baik karena ia mampu memberikan keturunan, atau mungkin juga ia lebih muda dibanding dengan istri pertama, ya. Karena hampir tidak mungkin toh ada seorang yang mengambil istri kedua yang lebih tua dari istri pertama, ya. Biasanya istri kedua yang diambil ya pasti jauh lebih muda daripada istri yang pertama, dan sudah barang tentu dalam banyak hal ia memiliki kelebihan. Nah, ini yang nampaknya tidak disadari akibat-akibatnya oleh Sarai. Tapi sekaligus juga sebenarnya secara tidak terungkap secara langsung, kita juga meraba, kita juga melihat kritik Alkitab terhadap praktik poligami di dalam perkawinan. Yaitu bahwa persaingan antar dua istri itu tidak terhindarkan. Entah karena alasan apapun. Ya. Dan sekaligus juga kritik yang kita lihat dari tindakan Sarah nyerah untuk diambil Abraham, nampaknya juga ia ingin mewujudkan janji Allah dengan caranya sendiri. Ya. Ia hendak mempercepat penggenapan janji Allah. Ya. Maka sudahlah, ambil aja Hagar hambamu itu, siapa tahu dari dia keturunan itu akan hadir. Ya. Jadi di sini memang menunjukkan ketidakpercayaan Sarah terhadap kuasa Allah di dalam memberikan atau menggenapi janjinya. Ia ingin itu dengan cara-caranya sendiri. Penggenapan janji Allah. Nah, sedangkan kritik terhadap Hagar, ya, Hagar ini namanya tidak menyadari bahwa hukum sosial pada masa itu tetap menempatkan pertama, apapun juga kelebihan yang ia miliki. Ya, pasti senang dari seorang budak kemudian diambil menjadi istri tuannya, tentu ini peningkatan status. Tetapi ia tidak sadar atau ia tidak mau tahu bahwa hukum sosial pada masa itu tetap menempatkan dia di bawah kuasa istrinya, istri yang pertama. Apapun juga kelebihan yang dia miliki. Dan Hagar kemudian melakukan pelanggaran atas hak Sarai.
ia merendahkan istri yang pertama, itu sebuah pelanggaran hak di dalam hukum masyarakat pada masa itu. Nah, buah dari kesombongannya itu menyebabkan ia kemudian mengalami penindasan dari istri yang pertama atas izin suaminya. Ya. Jadi apa yang dialami sebenarnya ya tidak lepas dari akibat perbuatannya yang merendahkan nyonyanya, yang merendahkan istri pertama dari Abram tadi. Apa akibatnya? Siapa yang menderita? Sebenarnya semuanya. Hanya dalam bacaan kita, Abram tidak disebutkan. Tapi kalau kita baca, itu sebenarnya Abram juga mengalami penderitaan, terutama ketika Ismail sudah lahir, dan terjadi peristiwa ini terulang lagi, sehingga akibatnya Hagar dan Ismail pergi. Di situ Abram sungguh sangat menderita. Nah, yang kita baca adalah dalam bacaan kita ini, kedua belah pihak, yaitu Hagar dan Sarai, sebenarnya adalah sama-sama menderita. Sarah terhina harga dirinya karena direndahkan oleh Hagar. Hagar menderita di bawah penindasan Sarai. Tidak ada yang bahagia. Apalagi kemudian kalau lanjutkan seperti yang tadi saya singgung, bacaan berikutnya itu, ketika Hagar sudah melahirkan putranya, yaitu Ismail, dan terjadi lagi pertikaian, maka kemudian Hagar dan Ismail harus keluar, harus pergi. Ya. Ini setelah kejadian itu terjadi setelah Sarai juga punya anak. Ya. Jadi persaingan itu tetap membayangi keluarga ini. Dalam bacaan kita, Hagar dan Sarai itu sama-sama menderita, sama-sama korban dari keputusan yang keliru. Ya. Nah, kemudian muncul malaikat Allah di dalam pelarian Hagar tadi. Ada yang menarik yang diucapkan oleh malaikat ini yang sebenarnya kalau kita membacanya membuat kita bertanya-tanya, kok begitu ya? Yaitu menyuruh Hagar kembali ke Sarai dan menerima saja, membiarkan saja penindasan yang dilakukan atasnya. Ya. Jadi ini menimbulkan pertanyaan, kok begitu sih? Gitu. Ada orang ditindas kok dibiarkan aja. Ya. Membiarkan Hagar menerima saja penindasan itu. Apa maksud ucapan malaikat ini? Menurut saya, apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Hagar itu adalah konsekuensi atau akibat dari tindakan dan kesombongannya. Jadi apa yang dinyatakan oleh malaikat itu seolah-olah secara tidak langsung malaikat mau mengatakan, ya ini akibat dari perbuatanmu, akibat dari kesombonganmu, dan oleh karena itu, ya kamu harus siap menerima konsekuensinya. Tapi, toh, ada satu kalimat juga yang menarik yang diucapkan oleh malaikat ini, yaitu bahwa Allah melalui malaikat tadi menjanjikan kepada Hagar bahwa keturunanmu akan sangat banyak. Apa yang diucapkan oleh malaikat ini mengingatkan kita pada janji yang sama yang juga diucapkan kepada Abraham. Sehingga sebenarnya secara tidak langsung kita melihat bahwa Allah memperlakukan Hagar itu setara dengan Abraham sendiri. Dalam hukum masyarakat pada masa itu, bagaimanapun juga kedudukan Hagar tetaplah di bawah Abraham maupun Sarai. Tetapi dari ucapan yang disampaikan oleh malaikat itu menunjukkan Allah tidak memandang demikian. Allah tetap memandang bahwa Hagar itu sama seperti Sarai maupun Abraham. Janji yang diucapkan kepada Hagar itu mirip sekali dengan janji yang diucapkan Allah kepada Abraham bahwa keturunanmu akan sangat banyak. Dan kemudian sampailah kita pada kalimat terakhir dari bacaan kita, di mana di situ
Hagar merespons apa yang dialaminya, penampakan malaikat tadi dengan menyebutkan El Roi. Ya, tempat ini disebut El Roi, yang artinya aku melihat Tuhan yang melihat aku. Jadi El itu nama Allah ya. Jadi Roy ini nampaknya memang gabungan ya, melihat aku. Ya. Aku melihat Tuhan yang melihat aku. Ya. Jadi ini saling memandang, saling melihat. Gitu. Nah, menarik sekali karena apa? Karena pada masa itu muncul kepercayaan bahwa melihat Tuhan itu pasti akan mati, akan menyebabkan orang mati. Orang tidak boleh dan tidak bisa melihat Tuhan. Siapa yang melihat Tuhan, ia akan mati. Tetapi Hagar tetap hidup. Dan itu berarti bahwa Hagar memang mendapatkan perlakuan istimewa. Sekalipun dia dalam penderitaan oleh karena kesalahannya, oleh karena kesombongannya, tetapi toh dia tetap mendapatkan perlakuan yang baik dan bahkan istimewa dari Allah. Dia diperkenankan melihat malaikat Allah tanpa mengalami kematian. Nah, ini agak menyimpang sedikit. Keyakinan bahwa melihat Allah itu akan menyebabkan orang mati. Orang tidak mungkin dan tidak boleh melihat Allah. Itu yang kemudian diwujudkan dalam tradisi Kristen, berdoa itu tutup mata. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kalau kita berdoa tutup mata, orang mengatakan untuk konsentrasi dan sebagainya, sebenarnya bukan itu dasarnya. Asal mula kebiasaan berdoa dengan menutup mata itu karena ketika berdoa kita berkomunikasi dengan Allah. Dan keyakinan yang muncul di dalam perjanjian lama mengatakan, siapa melihat Allah, ia akan binasa. Karena kita ini orang berdosa, Allah yang maha suci, yang berdosa itu tidak mungkin dan tidak boleh melihat Allah. Hal ini juga menjadi tradisi dari beberapa bangsa tertentu, di mana tidak boleh memandang wajahnya, ya, tidak boleh memandang wajah raja. Nah, jadi ini mempunyai budaya, akar budaya yang nampaknya sama. Ya. Jadi kalau kita berdoa ketika berdoa kita menutup mata itu, akar tradisinya adalah dari keyakinan ini bahwa manusia tidak boleh dan tidak bisa memandang Allah, karena siapa yang memandang Allah dia akan binasa. Nah, kata Allah melihat aku itu mempunyai arti yang tidak hanya sekedar melihat seperti kalau kita ya melihat sesuatu ya, tetapi lebih pada memperhatikan atau peduli. Ya. Nah ini yang memang sulit sekali untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan sekalipun dalam bahasa Inggris itu kan ada beda antara kata see dengan watch ya. Dan masih ada lagi kata yang lain ya. Pak Budianto pasti jauh lebih mahir ya. Tapi toh tetap saja pengertian memperhatikan dan peduli itu belum terkandung di dalamnya. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu hanya dibedakan antara melihat atau mengawasi atau mengamati ya. Nah, kalau dalam bahasa yang dipakai di dalam Roy ini, kata melihat tidak hanya sekedar melihat, tidak hanya sekedar mengawasi atau mengamati, tetapi memperhatikan. Ada kepedulian di sana. Ya. Jadi Allah peduli, Allah melihat Hagar yang menderita. Dan itu sebabnya kemudian Hagar mengungkapkannya dengan mengatakan ini tempat ini dinamakan El Roi karena disinilah aku melihat Tuhan yang ternyata memperhatikan aku. Aku berjumpa dengan Tuhan yang sungguh peduli pada diriku yang menderita ini, sekalipun penderitaan ini adalah akibat dari kesalahanku. Ya, itu sungguh sangat menarik. Allah tidak membiarkan Hagar
melainkan tetap menjagainya. Sekalipun Hagar harus menanggung akibat dari perbuatannya. Tidak berarti kemudian Allah bersikap, itu salahmu sendiri, silahkan ditanggung segala konsekuensinya sendiri. Salah siapa? Siapa suruh kamu berani melawan nyonyamu? Itu bukan sikap Allah terhadap Hagar. Sikap Allah terhadap Hagar adalah betul bahwa kamu sudah melakukan hal yang fatal, keliru. Tetapi toh aku peduli. Aku tetap memperhatikan dirimu. Dan itu nyata dari tadi ucapan-ucapan malaikat ya, yang menunjukkan bahwa Allah memperlakukan Hagar itu setara dengan Abram sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih, dari uraian itu saya mencoba membuat beberapa kesimpulan, yaitu dalam kehidupan sosial ya. Dalam kehidupan kita itu ada hukum atau aturan tertulis dan ada hukum dan aturan yang tidak tertulis. Ini masing-masing punya konsekuensi yang beda-beda dan sifatnya tentunya ya. Hukum yang tertulis sifatnya itu wajib. Suka atau tidak suka mesti ditaati. Nah, misalnya KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Siapa melanggar ya dia pasti kena sanksi, kena hukuman. Ya. Sedangkan hukum yang tertulis ini sifatnya tidak wajib ditaati atau tidak harus dilakukan. Norma-norma dalam masyarakat, ya, misalnya kalau di dalam masyarakat kita ini kan kadang-kadang masih ada ronda. Ya. Nah, ronda itu bukan hukum yang wajib. Kalau orang tidak ikut ronda terus dipenjara itu tidak bisa, tidak ada hukumnya. Ya. Nah, sebenarnya tidak ada hukumnya, tetapi kadang-kadang ada juga konsekuensinya. Ya, tadi kita sudah singgung bahwa hukum tertulis kalau tidak ditaati ya ada hukuman, ada sanksinya. Sedangkan hukum yang tidak tertulis atau aturan yang tidak tertulis kadang-kadang ada konsekuensinya juga. Ya, sekalipun tidak bisa dipenjarakan hanya gara-gara tidak ikut ronda misalnya. Ya, hukum sosial itu misalnya kemudian dianggap sombong oleh tetangga-tetangganya, ya itu konsekuensinya ya. Contohnya tadi sudah ya. Nah, salah satu contoh juga sombong, arogan, tidak peduli pada orang lain, itu bisa menyebabkan kita dicap antisosial oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam masyarakat pada masa Abraham itu jarang sekali ada hukum tertulis. Umumnya hukum tidak tertulis tetapi selalu mengandung konsekuensi yang seringkali berat. Nah, dalam kehidupan kita juga demikian, cuma bedanya kita sekarang punya hukum tertulis, aturan tertulis, dan ada hukum atau aturan yang tidak tertulis. Pada bagian ini, tidak selalu ada konsekuensinya, tetapi kadang-kadang muncul juga konsekuensi atau akibat-akibatnya. Di kota-kota besar mungkin konsekuensinya untuk sikap-sikap semacam ini sudah lebih kendor ya. Kalau orang tidak mau bertegur sapa dengan tetangga ya tidak ada masalah lah. Orang semuanya juga hidup individualistis ya. Jadi tetapi berbeda misalnya kalau di kampung ya, di kampung tidak bertegur sapa ya itu akan dicap antisosial. Ada aturan-aturan yang kalau dilanggar punya konsekuensi berat, tetapi ada juga yang tidak punya konsekuensi yang berat atau bahkan tidak ada konsekuensinya sama sekali. Nah, dalam perkawinan, kasus Hagar, Sarai, dan Abram ini mau tidak mau juga menyoroti masalah perkawinan. Sebenarnya secara teologis, Allah tidak senang diduakan. Ya, ini berulang kali muncul di dalam seruan para nabi. Bahkan di relasi atau hubungan Allah dengan Israel, kalau di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus dengan gereja, itu sering kali menggunakan gambaran perkawinan yang monogami. Ya, ketika Allah mengkritik Israel yang menyembah Baal, itu selalu, atau tidak selalu, tapi sering memakai gambaran perkawinan. Ya, bahwa Israel sudah tidak setia pada suaminya. Nah, itu menunjukkan bahwa perkawinan monogami itu adalah perkawinan yang
dikehendaki oleh Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh saya poligami, mana larangannya di Alkitab? Loh, itu jelas sekali ya. Sekalipun tidak secara eksplisit, tidak secara langsung, tetapi secara tidak langsung ada. Ya. Contohnya ya gambaran antara hubungan Allah dengan Israel, itu selalu Allah menuntut hanya boleh ada Allah satu-satunya di dalam kehidupan Israel. Dan kemudian gambarannya adalah perkawinan. Itu berarti perkawinan yang didukung, yang dikehendaki oleh Allah adalah perkawinan monogami. Secara sosial, pertikaian dan persaingan itu tidak mudah untuk dihindari. Jadi kalau syaratnya adil itu ukurannya sebenarnya akan sangat sulit. Tahir diwujudkan. Nah, kemudian ini tadi juga yang sudah disinggung, di dalam kasus Hagar, Sarai, dan Abraham ini ada upaya-upaya untuk lari dari tanggung jawab. Bukan hanya Hagar yang lari dari rumah, tetapi Sarai juga demikian. Ya, percakapan atau kemarahan yang diungkapkan oleh Sarai kepada Abraham itu kan sebenarnya mengungkapkan kamu harus bertanggung jawab nih, ya, terhadap kelakuan si Hagar. Dan ini seperti yang tadi disinggung Pak Thomas, ya, mirip sekali dengan kelakuan Adam dan Hawa ketika mereka melakukan pelanggaran. Ya. Jadi pada prinsipnya baik Sarai maupun Hagar itu lari dari tanggung jawab. Loh, yang nyuruh kawin siapa? Setelah terjadi akibat, dia marah kepada Abraham. Ya. Dan Abraham ini memang mirip-mirip dengan Adam juga dalam kasus ini, ya. Ketika diberi buah larangan itu kan Adam tidak protes sama sekali. Disodorin buah ya langsung dimakan. Begitu ditanya oleh Allah, mengapa kamu makan? Hawa yang disalahkan. Ini gara-gara perempuan ini loh. Ya, tadinya waktu dikasih ya dimakan aja gitu tanpa protes, tanpa mempertanyakan gitu ya. Nah, Abraham juga nampaknya mirip-mirip seperti itu. Hagar juga demikian, ditindas tidak tahan, lari. Jadi ini baik Hagar maupun Sarai itu sama-sama lari dari tanggung jawab, dan itu jelas tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang diperbuat harusnya juga harus dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, dari kasus ini sebenarnya kita belajar pentingnya memiliki keberanian untuk menghadapi setiap konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang telah kita buat. Ya, tidak lari dari tanggung jawab, tetapi memiliki kesediaan, memiliki keberanian. Nanti akan kita lihat bagaimana kita bisa memiliki keberanian untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan kita yang barangkali bisa saja salah. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, oleh karena itu kita diajak untuk mengingat kata-kata ini El Roi. El Roi itu paling tidak mengandung dua unsur yang sangat penting. Mengajak kita untuk melihat Allah. Ketika kita melakukan kesalahan dan kita harus menghadapi konsekuensi-konsekuensinya, kita sadar mungkin kita juga tidak mampu, tidak tahan menghadapi konsekuensi-konsekuensi atau akibat-akibat itu. Kita sebenarnya diajak untuk lihatlah Allah. Artinya bersandarlah kepada Allah atas akibat-akibat ini. Bukan mempersalahkan Allah, tidak, tetapi memandang Allah karena dari Dialah kita mendapatkan kekuatan. Tapi sekaligus juga El Roi ini mau meyakinkan kita bahwa sekalipun kita salah, itu Allah tidak menutup mata. Ya, sekalipun kita telah melakukan satu hal yang keliru dan berbuahkan hal-hal yang pahit dalam kehidupan kita, El Roi ini mau meyakinkan kita bahwa Allah tetap melihat, Allah tetap memperhatikan dan peduli kepada kita. Sehingga Allah tidak membiarkan kita menghadapi atau menanggung resiko sendirian.
Allah memberikan kekuatan yang sungguh kita butuhkan supaya kita dapat menanggung, dapat menjalani kehidupan ini sekalipun harus menghadapi konsekuensi-konsekuensi pahit dari kesalahan kita, tetapi Allah tidak mendiamkan kita. Ya. Jadi ini sangat penting. El Roi itu mengajak kita untuk melihat Allah, meyakinkan kita bahwa Allah melihat kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau Hagar dan Sarai yang telah melakukan kesalahan, ya, pelanggaran yang amat serius sebenarnya, itu toh diperhatikan oleh Allah. Allah toh tidak meninggalkan. Bukan berarti kemudian kita mengambil kesimpulan, oh ya kalau gitu mari kita bikin kesalahan aja toh, kan tidak ada masalah gitu. Tentu bukan itu. Nah, ini meneguhkan kita bahwa dalam segala kondisi, dalam segala keadaan itu Allah terus-menerus memperhatikan kita. Apalagi kalau kita harus menanggung berbagai kepahitan karena bukan kesalahan kita. Yang salah saja diperhatikan oleh Allah, apalagi jika kepahitan-kepahitan itu bukan karena kesalahan kita. Sudah pasti Allah juga akan tetap peduli dan memperhatikan kita. Sehingga El Roi itu sungguh akan sangat meneguhkan dan menguatkan kita. Di masa-masa pandemi ini, ya, tidak selalu orang yang terpapar COVID itu akibat kesalahannya. Ya. Bisa saja ada kiriman paket, kita sudah berusaha menjaga diri, ada kiriman paket, kita terpapar karena pengantar paket. Bisa terjadi seperti itu. Sesuatu yang tidak terhindarkan. Atau mungkin juga ada yang ya mungkin agak sembrono sehingga kemudian terpapar. Nah, tetapi dalam situasi semacam yang ini, situasi yang sangat membingungkan dan mencekam ini, kita diajak untuk mengingat. Ingatlah akan El Roi bahwa Allah itulah tempat kita bersandar, tempat kita berharap, dan sekaligus juga meyakinkan kita bahwa dalam situasi yang bagaimanapun juga, Allah itu tetap melihat kita, memperhatikan kita. Allah tidak mempersoalkan, ya itu akibat dari salahmu, silahkan kamu tanggung sendiri. Bukan. Tetapi Allah peduli pada penderitaan, pada kesusahan dan kesulitan yang dihadapi oleh anak-anaknya yang mau melihat Dia. Nah, itulah materi kita sebelum sampai pada komitmen. Maka mari kita diskusikan pertanyaan pendalaman ini. Bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi berbagai konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang telah kita buat. Mari silakan di-unmute semua aja, Dinar, supaya kalau ada yang mau sharing, mau berbagi, bisa langsung. Bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi berbagai konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang telah kita buat. Mari silakan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, ada yang ingin berbagi pendapat, berbagi hikmat, bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi berbagai konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang telah kita buat.
Ya, kalau menurut saya, kalau misalkan tindakan atau keputusan, terutama keputusan yang mungkin salah, yang mungkin merugikan orang lain, yang mungkin merugikan pasangan hidup kita, yang merugikan keluarga kita. Sikap yang pertama adalah kita harus mempertanggungjawabkan. Dan kemudian sikap yang kedua, kita mengakui kesalahan kelemahan kita dan kemudian kita datang menghampiri Tuhan untuk mengakui semuanya itu, dan kita boleh diyakinkan terutama dari firman yang kita dengarkan bersama malam ini, bahwa Allah itu peduli kepada kita. Allah itu tidak seluruhnya menyalahkan kita, tapi dia melihat kita, dia peduli, dan kemudian Allah akan menolong kita. Sehingga kita bisa melewati hasil atau keputusan-keputusan tindakan yang sudah kita lakukan. Sehingga kedepannya kita tidak akan mengulang lagi kesalahan yang seperti itu. Atau mungkin juga kita belajar sikap yang salah dari Sarai, yang tidak sabar yang dikatakan Pak Mugi tadi, yang ingin bersegera Abraham itu mendapatkan atau memiliki keturunan. Kita belajar untuk menyikapi hidup ini dengan kesabaran, terutama di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Siapa yang tidak ingin segera kembali waktu normal sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi? Tapi di sini kita belajar untuk bersabar, untuk melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa El Roi, tidak hanya kita yang melihat Allah yang begitu baik, tapi sesungguhnya Allah juga melihat setiap kita, peduli kepada kita, apapun dan siapapun dan apapun yang sudah kita lakukan di dalam hidup. Dan bukankah secara jujur dalam hidup kita ini berulang kali kita melakukan hal yang mungkin mengecewakan Allah, menyakiti sesama. Tapi satu hal, Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun, dan Dia selalu menerima setiap kita. Seperti cerita anak yang hilang, yang menantikan anak yang hilang yang begitu kurang ajar menurut saya. Dia dengan tangan terbuka memeluk anaknya, bahkan memberikan baju yang terbaik, memberikan sepatu, memestakan. Dan itulah Allah yang kita percayai, Allah yang sama yang dipercaya oleh Abraham. Mungkin kira-kira seperti itu. Ya, baik. Waduh, terima kasih sekali Pak Thomas, sharingnya menguatkan sekali. Mari, ada lagi yang lain? Baik sekali tadi ya, mempertanggungjawabkan, mengakui kesalahan, datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, dan datang juga dengan keyakinan bahwa Allah menolong kita. Agama siapa? Dan penting juga menyikapi hidup itu dengan Bu Sulis. Ya, dalam banyak hal. Ya, jangan buru-buru. Ya, jangan berusaha untuk mempercepat penggenapan janji Tuhan itu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Thomas. Ada lagi yang lain? Mari silakan Bapak Ibu. Saling ragu-ragu. Nah, baik, kalau demikian kita bisa lanjut dengan pertanyaan, apa dampaknya bila kita melihat Allah? Dan apa pentingnya penghayatan bahwa Allah melihat kita? Ya. Mari silahkan Bapak Ibu yang ingin sharing, apa dampaknya bila kita melihat Allah, dan apa pentingnya penghayatan bahwa Allah itu melihat kita. Ya.
Kalau ada yang mau sharing untuk 2 pertanyaan ini sekaligus dengan pertanyaan yang pertama tadi, ya silahkan. Mari silahkan. Kalau dikatakan kita melihat Allah dan Allah melihat kita, maka kita akan saling pandang memandang. Ya, iya Pak. Kita memandang Allah dan Allah memandang kita. Kalau kita sudah mengambil suatu keputusan atau suatu konsekuensi dari perbuatan kita, tapi kita tidak tahu mengapa demikian, maka itulah kesempatan bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saya baru berpikir, mungkin Sarah itu dalam hati dia bergumul. Apakah benar Allah berjanji akan memberikan keturunan kepada Sarah dan Abraham? Kalau iya, mengapa tidak diberikan keturunan? Sehingga dia mengambil keputusan untuk menyerahkan Hagar. Nah, dalam kehidupan kita seringkali terjadi hal-hal semacam itu. Kita melangkah karena sesuatu yang menjadi pergumulan kita. Mengapa demikian Tuhan? Mungkin itu sedikit sharing, Pak. Ya. Lalu pentingnya Allah menghayati bahwa Allah itu melihat kita, apa ya Pak Budi? Allah melihat kita berarti kita tidak dapat menyembunyikan apapun, termasuk keputusan yang kita ambil. Harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena cepat atau lambat, kita akan harus menjawab apa yang menjadi keputusan kita itu. Jadi penghayatan itu membuat kita kemudian jujur kepada Tuhan gitu ya? Iya. Iya. Baik, ada lagi yang lain? Mari. Boleh saya tambahkan lagi Pak Mungki? Silakan, Pak Thomas. Ya. Apa dampaknya bila kita melihat Allah? Kalau kita diizinkan bisa melihat Allah dalam tanda kutip itu, kita merasakan kehadiran Allah. Itu sesuatu yang tidak mudah bagi saya Pak Mungki. Karena biasanya ketika kita sedang bergumul di dalam penderitaan yang berat, mata kita tertutup dan tidak pernah bisa melihat Allah yang hadir. Konsentrasi kita hanya tertuju kepada masalah yang kita hadapi. Sehingga Allah yang hadir, ya Allah yang Immanuel itu tidak pernah kita rasakan. Kita tertutup mata kita, konsentrasi kita semuanya tertuju kepada masalah atau penderitaan yang sedang kita hadapi. Iya. Beginilah, ini pengalaman saya boleh share Pak Mugi ya. Silakan. Tahun 98 ketika istri saya divonis kanker ganas. Mungkin Pak Mugi juga masih ingat ya ketika itu. Saya selalu bertanya, punya pola pikir kalau saja. Dan kemudian pikiran yang kedua, bagaimana kalau? Waktu itu saya berkonsultasi, ya mungkin dengan Pak Muki juga, mungkin masih ingat. Saya juga berkonsultasi dengan Pak Agus Kernistri. Kemudian yang saya masih ingat adalah, kalau kita punya pola pikir kalau saja, kita akan selalu cemas dan takut dan tidak berani menghadapi kenyataan. Karena mata kita hanya tertuju kepada persoalan yang sedang kita hadapi. Bagaimana kalau nanti apa yang terjadi? Sehingga terus terang pada saat itu, walaupun dari mulut saya, ketika saya atau kami berdoa, saya menyerahkan pada Tuhan dan percaya bahwa Allah itu baik, Allah akan menolong kita. Tetapi secara jujur dalam pikiran saya punya skenario tersendiri. Di mana Allah ingin supaya melakukan apa yang menjadi skenario saya. Sehingga jujur saja saya tidak pernah melihat Allah. Tapi ketika saya sudah di dalam, kami berdua ya, dalam posisi
dipojokkan oleh Allah, di mana saya dan kami berdua tidak bisa apa-apa lagi, disitulah Allah baru turun tangan dan mulai mengurai benang kusut yang sedang kami hadapi. Dan itu saya rasakan ketika tindakan-tindakan pertolongan Allah itu nyata di dalam hidup kami. Dan itu mungkin yang sudah pernah saya tuliskan di dalam majalah Mitra terbitan Agustus yang lalu. Allah itu mengurai satu demi satu persoalan yang menurut akal kami itu sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin terjadi. Tapi ternyata bisa terjadi. Dan waktu kami berangkat, satu hal yang paling saya takuti adalah bagaimana nanti di Singapura. Tidak punya teman, tidak punya saudara, tidak punya kenalan, tidak punya family. Bagaimana dengan pembiayaan waktu itu $1 sampai 16.000. Ternyata Tuhan membuka semuanya dengan cara yang istimewa. Nah, di sanalah Pak Mugi, ketika saya mencoba merenungkan apa yang Allah lakukan kepada kami, saya baru terbuka mata saya, mata kami berdua, bahwa Allah itu sesungguhnya peduli. Allah itu melihat kepada kita, melihat kepada kami. Allah itu begitu mengerti apa yang kami pergumulkan. Nah, di sini kita belajar malam ini, kami berdua khususnya belajar untuk bisa terus melihat Allah. Allah yang peduli, Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai setiap kita. Asal yaitu kita bersandar kepada Dia dan kita memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Dia. Itu mungkin dari akibat kita melihat Allah dan Allah melihat kita. Ya, terima kasih sekali Pak Thomas. Waduh, ini ya, itulah kita melihat Allah, ya. Dan ternyata kemudian kita mengalami bagaimana Allah ternyata melihat kita. Ya. 98 itu berarti kan sudah 23 tahun yang lalu. Dan Ibu sampai saat ini, sampai sekarang ini, puji Tuhan masih tetap sehat. Padahal vonisnya kanker ganas. Ya, jadi ketika kita melihat Tuhan, maka kita sadar bahwa Allah selalu melihat kita. Selalu memperhatikan dan peduli kepada kita. Terima kasih untuk sharingnya Pak Thomas dan Ibu. Pengalaman iman yang luar biasa. Ya. Waktu sakit, divonis sakit justru pas nilai rupiah jatuh luar biasa dalamnya. Iya toh? Iya, $1 dari 2.500 atau 2.000 jadi 16.000, ya kan? Waktu itu. Luar biasa. Baik. Baik, terima kasih Pak Thomas. Ada lagi yang lain? Jadi penting bagi kita untuk memiliki penghayatan bahwa Allah itu selalu melihat kita, El Roi, dan itu yang akan memampukan kita untuk menghadapi berbagai tantangan, kepahitan, atau kegelapan hidup yang mungkin saat ini sedang kita hadapi atau suatu saat nanti kita hadapi. Jadi penting sekali mengingat akan El Roi ini. Kita perlu melihat Allah, bersandar, berharap kepada Allah, karena kita percaya Allah itu selalu peduli kepada kita. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seperti biasa, kita akan juga memiliki komitmen bersama. Nah, dari apa yang diungkapkan tadi juga ini sudah masuk di dalam komitmen kita, yaitu pentingnya kita berhati-hati dan bijak di dalam mengambil keputusan dan tindakan. Tidak berarti bahwa kalau Allah selalu peduli pada kita, lalu kita boleh saja sembrono, sembarangan, ya. Tetapi justru pengalaman-pengalaman mengalami kepahitan dan sebagainya yang akibat, ya tentunya yang karena ketidakhati-hatian kita, justru membuat kita semakin berhati-hati dan bijak di dalam mengambil keputusan ataupun tindakan. Dan kita perlu melibatkan Tuhan di dalamnya, supaya Ia memberikan hikmat kepada kita,
Ya, kita sadar bahwa sebagai manusia yang tidak sempurna, ya tentu banyak sekali keputusan-keputusan yang kita buat itu ya tidak sempurna, ya pun penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan mungkin juga kesalahan. Itu tidak terhindarkan. Tuhan tahu akan hal itu. Nah, oleh karena itu kita perlu melibatkan Tuhan dan memohon hikmat-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu melakukan introspeksi diri. Tetapi tidak juga jatuh dalam penghakiman diri yang berlebihan. Ya. Kita selalu pada dua sisi ekstrim ini. Ya. Menghindari dua sisi ekstrim, yaitu gampang sekali menyalahkan orang lain atau bahkan terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Ini dua sisi ekstrim yang menurut saya perlu diwaspadai, dan itu hal yang kedua ini, dalam banyak hal kita perlu introspeksi diri, tetapi juga jangan menghakimi diri secara berlebihan. Sebab ada kalanya memang persoalan-persoalan yang kita hadapi ini bukan karena kesalahan kita, tapi karena kesalahan orang lain dan sebagainya. Bisa terjadi semacam itu. Tetapi juga kita perlu menghindari, jangan selalu mencari kambing hitam. Ini pasti orang lain yang buat salah. Ini pasti akibat dari perbuatan si A, tanpa mau melakukan introspeksi. Nah, kita perlu juga melakukan introspeksi diri secara bijak dan berhati-hati. Hal yang ketiga, kita dipanggil untuk percaya dan berpengharapan di dalam Allah, di dalam Tuhan. Karena sadar akan segala keterbatasan dan kelemahan kita, tanpa Tuhan kita tidak akan mampu menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang berat, konsekuensi-konsekuensi dari segala apa yang harus kita tanggung. Tetapi dengan percaya dan berpengharapan di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang kita butuhkan. Ini komitmen yang perlu kita pegang berkaitan dengan pembahasan kita tentang El Roi. Aku melihat Tuhan yang melihat aku. Nah, demikianlah materi pendaki kita pada malam hari ini. Tentu saja dibuka pertanyaan kalau ada yang ingin bertanya. Oh ya, saya dapat informasi dari Bu Erni ya, bahwa pendaki ini direkam ya. Betul ya, Bu Erni? Kayaknya kita malah live nih Pak, live di Dina live di YouTube sekarang dari tadi. Oh gitu. Jadi sekalipun tidak ini, tapi bisa ini ya, bisa mengikuti melalui YouTube ya? Iya Pak. Baik. Dan materinya bagus sekali Pak. Oh begitu. Saya malah enggak lihat yang di YouTube. Oh. Ya mudah-mudahan yang tidak bisa mengikuti lewat Zoom bisa menikmati lewat YouTube, tapi itu nanti bisa dilihat sewaktu-waktu. Bisa Pak, kan kita di kanal kita Pak. Oke, baik. Pertama sampai dengan sekarang. Awal-awal sedikit di permukaan itu kita telat. Ya. Tapi beberapa awal diskusi sudah masuk, pertanyaan yang tahap pertama itu sudah. Oke, jadi nyaris utuh ya? Iya Pak. Nyaris komplit semua ya, baik. Terima kasih. Mari kalau ada yang ingin bertanya atau dari teman-teman pendeta, yang saya tahu Bu Lani juga ya bergabung ya, Pak Lukman juga ya. Silakan kalau ingin, atau Pak Bu Erni, Pak Agus, mari kalau ingin menambahkan silakan. Dari saya Pak, yang pertama info aja Pak, di YouTube-nya belum ada Pak. Jadi mungkin habis ini baru diupload kayaknya. Oh iya, enggak apa-apa. Iya. Nanti kan bisa kalau ada yang ingin melihat, karena malam ini pas ada kesibukan ingin mengikuti bisa. Iya, jadi katanya koneksinya agak nuntut, nanti di-upload setelah ini Pak. Ini kan udah di-record baru di-upload sih. Oke. Ya. Kita harus pakai aplikasi lain Pak.
Kalau Baik, langsung baik. Zoom ini jelek hasilnya ternyata. Oke. Ya, saya cuma nambah sedikit aja sih Pak, nggak nambah Ya, sih, silakan, melengkapi. Jadi betul Pak ya, seperti sharing Pak Mungki itu bahwa baik atau buruk apa yang kita lakukan itu mempunyai konsekuensi. Nah, yang penting adalah kita tahu bahwa Tuhan melihat kita bukan sebagai hakim yang nakut-nakuti kita, tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan melihat apa yang kita lakukan, maka harusnya kita itu mempunyai semacam kepekaan dan juga semacam tekad untuk mau melakukan yang benar. Kalaupun ada konsekuensinya, tadi itu kita percaya bahwa Allah tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tapi dia juga memperhitungkan semua hal yang kita perbuat. Kalau kita berbuat hal yang benar, maka ya Allah tinggal diam. Dia pun akan memberkati perbuatan benar kita. Dan mungkin membela kita begitu ya. Kalau kita berbuat hal yang salah pun, memang Allah nggak suka dengan kesalahan yang kita lakukan. Tapi tadi itu kata Pak Mungki, dia selalu melihat kita sebagai Allah yang penuh kasih. Sehingga kasihnya itu melampaui segala kesalahan yang kita lakukan. Nah, kalau kita sadar bahwa Allah yang melihat kita merupakan Allah yang maha kasih, maka seperti komitmen ini kita akan belajar selalu untuk berhati-hati, berintrospeksi diri, supaya kita itu semakin hari semakin menghasilkan buah yang memuliakan Bapa di surga dan juga tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jadi baik atau buruk itu memang punya konsekuensi, tapi percayalah bahwa perbuatan baik itu Tuhan juga tetap lihat dan akan memberkati perbuatan baik itu. Jadi bukan hanya perbuatan jahat yang harus kita berhati-hati, tapi perbuatan baik pun harus kita tekun melakukannya sebagai wujud cinta kita sama Tuhan. Baik. Terima kasih Pak Lukman. Mari, tadi kayaknya Bu Erni mau menambahkan. Silakan. Iya. Sebelum ke pertanyaan atau yang terkait dengan tema ya Pak ya. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai itu loh Pak, tentang Abraham, terus kemudian Adam. Itu ini nanti akan berpengaruh keputusan ya. Adam tuh diserahkan buah kok langsung makan, nggak kritis ya Pak? Halo. Gitu. Kemudian si Abraham, ya meski ada entah secara tertulis atau tidak tertulis, kebiasaan lah mungkin orang poligami begitu ya. Dia juga nggak kritis gitu loh Pak. Sorry ya Pak, apa ini ciri atau piye gitu. Ya, terus yang berikutnya saya berterima kasih sekali dan mungkin Pak Thomas dan Pak Budi ini sangat memperkaya iman gitu ya, sharing-sharing tadi itu. Nah, tentang tema kita, apa dampak kita melihat Allah itu, saya kira tadi juga sudah disebut, saya setuju bahwa begitu kita melihat Allah, kita sadar siapa Allah, siapa kita, termasuk perbuatan-perbuatan kita yang entah sesuai ataupun tidak sesuai. Dan siapa Allah, nanti pada akhirnya kita akan tahu Allah yang begitu baik, begitu pengasih, yang membela kita. Ya, pendapat sekali, setuju sekalian Pak mungkin mengatakan, melihat itu artinya perhatian. Allah memperhatikan kita. Allah juga membela kita ya, sekalipun kita ini salah itu, pernah jatuh. Itu sangat menghibur, betul-betul penghiburan Pak firman ini. Menurut saya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Erni. Memang di kalangan teolog perempuan atau teolog feminis ini Adam dan Abraham itu sering disoroti ya, karena dunia kita ini dunia laki-laki. Laki-laki itu selalu tampil gagah, perkasa, dan pahlawan. Tapi coba lihat tuh, Adam itu. Jadi kan kira-kira teologi beberapa abad yang lalu kan selalu memandang perempuan itu penyebab dosa. Gitu loh. Sampai-sampai kenapa gereja lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya, karena perempuan itu kan yang berdosa gitu.
Padahal Adam itu kan lebih payah lagi. Dia disodori buah, ya nggak protes, nggak tanya, nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dimakan. Waktu diminta mempertanggungjawabkan, dia lari dari tanggung jawab dan menyalahkan sana-sini. Ya. Yang menyalahkan Tuhan itu bukan Hawa loh, tapi Adam loh. Ini kan gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sini yang menyebabkan aku berdosa. Jadi itu teolog perempuan banyak mengkritik dunia laki-laki. Di Alkitab justru ditunjukkan betapa ya begitulah. Abraham juga begitu, disuruh kawin lagi ya mau. Lalu setelah istrinya protes, ini kamu harus bertanggungjawabkan, ya sudah terserah kamu melakukan aja apa yang kamu mau gitu. Kan tidak ada sama sekali pembelaan gitu ya terhadap Hagar gitu ya. Ya itu mungkin bisa jadi bahan PA yang lain nanti Bu Erni. Baik, masih ada lagi yang mau menambahkan dari rekan-rekan pendeta? Supaya kelihatan semua, saya stop sharing aja ya. Jadi sekarang galeri. Iya. Baik, kalau tidak ada lagi, sekarang sudah hampir 8:30, jadi saya serahkan kembali ke Dinar. Silahkan Dinar. Ya, terima kasih Pak Mungki sudah membawakan tema ini dan kita sudah bersama-sama menjadi lebih paham, lebih mengenal lagi. Kita belajar pengalaman itu supaya setiap pengalaman itu bisa menjadi suatu pelajaran buat kita ke depan. Nah Bapak Ibu, saya hanya ingin mengingatkan bahwa pada malam hari ini dengan tema Elroy sudah selesai, dan tentu karena besok hari Kamis kita akan melaksanakan aktivitas bersama, yaitu doa malam bersama. Doa pokok-pokok doa bersama ini nantinya akan dikirimkan pada besok pagi, akan didistribusikan melalui kontak gereja. Nah bagi Bapak Ibu yang berkenan atau menginginkan untuk doakan, bisa menghubungi langsung kepada Pendeta Mungki supaya nanti bisa dicantumkan di dalam pokok-pokok doa untuk didoakan bersama. Saya kira pengumumannya hanya itu saja. Kita akan akhiri pendaki malam hari ini. Terima kasih kepada setiap boleh hadir dan hadir untuk kemudian memberikan kontribusi juga. Kita akan tutup di dalam doa. Kami mohon kesediaan Pak Mungki ya Pak. Ya, mari Bapak Ibu kita akhiri pendaki pada malam hari ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pendaki pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih karena kami boleh mendengar, boleh merenungkan, boleh belajar akan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau senantiasa melihat kami. Oleh karena itu biarlah kami juga senantiasa melihat Engkau, memandang Engkau, bersandar dan berharap kepada Tuhan sendiri di dalam segala keadaan, supaya kami boleh mendapatkan kekuatan, supaya kami boleh dituntun mengikuti jalan Tuhan di dalam setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan aktivitas kami pada malam hari ini. Sertailah kami dimanapun kami berada, supaya kami juga boleh senantiasa merasakan damai sejahtera oleh karena kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.